Siap gampo dulu yang tahun 2009, ya alhamdulillah rami ke masjid tapi duduk saya kesinannya. Melarikan diri. Anda solat ke dalam, tak beribadah, baru mengungsi sini dah buat tempat pengungsian. Lain tekan masjid. Diuji dia Allah semacam gampo, betul tak? Lain tekan masjid. Diuji dia Allah besok dengan Quran, diuji Allah dengan corona model kini. Rami ke masjid dah. Kau kena indak. Corona semakin menjadi gini kuah. Ya rami ke masjid, awak rami ke masjid. Jangan takwilah dek. Kau kadang-kadang awak salahkan apa? Basalam awak je kawan, basalam awak je jemaah. Biko saya kawan. Ba kira-kira ibu. Rasul di Thailand, Rasul di Jepang, di Thailand mana itu mana? Kok dapat nanya awak ukhuwah Islamiyah awak tu Ye sabana kompak kareh pasti pak. Sudah tu palu sitik. Dah itu dapat ya. Semua orang lelaki wan. Itu bana cepailah awak pergi ke Arab Saudi. Tanah suci bersalam awak jo. Saudara awak di sini tu langsung awak bersalam langsung awak nyepalu je. Baik itu bana akrab sana hati awak. Kini bersalam awak betul nak? Ya ustaz. Ayo ustaz ayo. Padahal awak tadi dah berwuduk masuk kemari. Dek awak takwi basalam, dek kerana takwi pula beko kane corona. Awak lanjutkan cerita tadi balik. Pada hari yang pertama itu orang banyak masuk Islam, banyak yang datang ke masjid, lah datang ke masjid, lah berzikir ke Allah, berdoa ke Allah. Yang indah juga. Datang ke masjid model yang 2009 tu panu di masjid, panu dek mengungsi saja. Kemudian pada hari yang kedua, matahari memang sangat dibutuhkan, sangat diidam-idamkan oleh manusia bisa muncul. Tetapi pada hari kedua sama dengan hari yang pertama. Ndak jo kanjung muncul jam 6 hari, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 dan sebagainya boleh. Matahari ndak jo nampak, ndak jo dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah 2 hari merasukan model itu. Dan pada hari yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dibukalah Al-Quran. Orang sangat cinta sekali kepada Al-Quran, untuk membiatinya, untuk berzikir ke Allah. Diambillah Al-Quran, dibuka Al-Quran, ternyata isi Al-Quran dikosongkan, dicabut ayat-ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ndak ada isi Al-Quran ada dapat je ibu pada hari itu kata Rasulullah. Kini le ada je Al-Quran tu kalau seandainya lagi dibaca je di awal. Dapat? Dah ada Al-Quran baru tekanan. Dah ada isi baru tekanan. Bebak Allah kau dah ada isi dah kuat. Ketika Al-Quran masih ada, letak saja. Sama ketika orang lah mati, kata Rasulullah, lah matinya baru ia tahu itu ya bana. Tapi tak ada guna dah. Lah diingatkan di dalam Al-Quran, lah disampaikan dek para menabi dan rasul, para ulama, tapi tidak diamalkannya dah. Bangkonya nanti menyasar manusia ketika di alam kubur, nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Lai mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, semua pertanyaan malaikat akan dijawab dengan baik. Tujuan itu apa ya Pak Ibu? Adalah ibadah awak ditanya. Kalau ma kiblatuka, itu kiblat awak, ialah salat awak. Itu intinya. Lai sembahyang awak, lai puasa awak. Kalau lebih itu ustaz awak hafal saja dari kini, Allah selesai semuanya. Kalau bisa sama dia itu dah bahagia dah. Yang menjawabnya nanti adalah ibadah. Kalau seandainya nanti tidak bisa dijawab dengan baik, mati dalam keadaan su'ul khatimah, inya akan dapat azab dari malaikat mungkar dan nakir. Dah dapat azab, tak tahan azab kubur itu dah. Berdoanya ke Allah, ya Allah, kalau memang tahu diambil azab engkau yang seperti ini, ya Allah,
dahulunya hamba akan mungkin selalu bertaubat kepadamu ya Allah, selalu beribadah, selalu membaca Al-Quran, solat tak akan tinggal-tinggal ya Rasulullah, agi kesempatan sekali lah ya Allah. Itu dalam hadis Nabi banyak dikatakan. Tapi ba'alai, bahkan Al-Quran juga ada. Tapi ba'alai yang nasilah menjadi bubur, tak bisa balik ke nasi dia. La barih raja di nasi, tak bisa balik ke barih. Nah, itu maknanya betapa banyak peringatan Allah. Banyak peringatan Allah di dalam Al-Quran bahwa kita nanti menerima yang namanya kematian, yang menerima ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan inilah yang akan membawa kita kepada surganya Allah. Kembali kita kepada cerita tadi. Kalaulah hari yang kedua itulah berbondong-bondong masjid rami le baca Quran dak do isinya le do. Hari yang ketiga dimunculkan matahari oleh Allah, tapi matahari muncul di mana? Muncullah, terbitlah di arah sebelah barat. Di barat muncul matahari dia. Latara matahari, kita dah cari matahari di sini muncul dah. Sini lah. Kalau matahari terbit di arah sebelah barat, maka di saat itu semua pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Allah menerima ibadah awak. Nah, pada saat itulah beko, di saat-saat model itulah berapa pula lamanya nanti ketika matahari itu diterbitkan Allah di sebelah barat. Di saat itulah nanti Allah munculkan yang namanya Dajjal bermata satu, mengaku sebagai Tuhan, mengaku dia sebagai Tuhan. Orang yang beriman dia, taat dia beribadah kepada Allah, model awak ini ko insyaallah ya, datang Dajjal, inyo akan menolak. Kalau Dajjal tu dia tahu dapat je ibu. Orang nan mabuk-mabuk, orang yang mabuk-mabuk, orang yang melakukan maksiat, berzina segala macamnya itu adalah surga bagi Dajjal. Tapi kalau orang ke masjid, solatnya 5 waktu, menjaga auratnya, selalu membaca Al-Quran, neraka bagi Dajjal. Dan bahkan Dajjal itu diberikan pula kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa nyumiduan orang nak mati. Itu banyak dan mereka berapa dan apa? Orang dan separuh-separuh imannya tadi ko, separuh-separuh imannya bisa berubah. Ayo ke Tuhan mah katanya. Ayo ke Tuhan mah ya. Adikin belum? Mau abu sekeraja, bazina sekeraja le. Itulah nanti diuji oleh Allah. Mudah-mudahan awak dapat tamu jinyo dah. Dajjal kono. Dapat tamu awak. Itulah kehidupan manusia akhir nanti. Ceritanya yang model tadi itulah kronologisnya. Datang masa itu nanti tak tabik-tabik matahari selama 2 hari 3 hari dah. Hari ketiga beko muncul matahari lah terbitnya sebelah barat. Tak tahu dah awak dapat ibu. Kemudian nanti baru turun Nabi Isa. Nabi Isa kolah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia, yang akan menghancurkan Dajjal itu. Nabi Isa sampai sekarang ini masih diangkat oleh Allah. Itu ceritanya masih banyak dalam Al-Quran disampaikan. Berarti Nabi Isa itu masih hidup, belum pernah dimatikan Allah. Dan bahkan setelah nanti Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah, setelah itu Nabi Isa baru dicabut rohnya oleh Allah. Jadi setiap manusia itu harus mati dulu. Nabi Isa memang masih istimewa sampai kini, supaya nanti tujuannya adalah untuk melawan Dajjal yang akan datang setelah matahari terbit di barat. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Kemudian yang selanjutnya yang perlu di awak, semakin hari awak semakin dekat dengan Allah. Sebab awak ko sebenarnya awak ko hidup di alam dunia. Alam dunia ditugaskan oleh Allah kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan berubudiyah, beribadah kepada Allah. Tak awak sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Tapi kalau lah masuk waktu solat, awak tinggal pekerjaan awak tadi. Tiba malam hari awak membaca Quran, baca Quran. Tiba malam hari pada malam harinya sepertiga malam, solat tahajud awak. Pada saat itu terbiasa model itu. InsyaAllah awak selamat baik hidup di dunia maupun nanti sampai ke akhirat. Mantapkan iman awak. Semakin mantap iman awak, semakin berat ujian dari Allah. Semakin yakin awak ke Allah. Itu intinya. Semakin awak diuji di Allah, jangan sampai kita berputus asa. Tetapi semakin mantap keyakinan awak, semakin memperbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyelamatkan awak nanti. Jangan sampai goyah, jangan sampai goyah iman awak tadi, Pak. Semakin meningkat iman awak setiap hari. Sebab nanti Pak Ibu, ketikalah terjadi kiamat, ya kalau awak cari kehidupan kini kau memang sangat berbahaya kalau seandainya awak semakin hari semakin jauh dari masjid, semakin hari semakin jauh dari Allah. Di dalam ketika Allah lah menjadikan hancur semua alam ini, berkumpullah nanti semua manusia di padang mahsyar. Di situ ibadah awaknya kau menolong. Matahari dakik dari setiap dari kepala kita sejangka dakik. Bahkan dalam hadis Rasulullah katakan itu keringat yang jatuh ke bawah itu sampai membasahi sampai hingga lutut. Dek, kerana banyaknya keringat manusia ketika itu. Siapa yang akan dibantu oleh Allah, yang akan ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang menegakkan solat 5 waktu, orang-orang yang selalu membaca Quran, orang-orang yang sedekah, berinfak. Itu yang akan dibantu Allah nanti. Yaitu orang yang cinta kepada masjid. Itu yang akan tolong nanti. Nah, ketika itu nanti awak tak bisa bergerak kaki dah. Allah akan menanya nanti, tidak bisa bergerak kaki seorang hamba, kata Allah. Kata Rasulullah, tidak bisa bergerak kaki seorang hamba, kata Rasulullah, sebelum ditanya beberapa hal. Makanya berdoalah sekelompok manusia kepada Allah. Kelompok manusia itu tidak dikabul doa oleh Allah. Makanya berdoalah kelompok manusia itu, bermohonlah kelompok manusia itu menghadap kepada Nabi Adam, berdoanya, tolong anak, wahai Adam, mohon segera dilakukan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kepada Allah, wahai Adam, agar segera hisab ini dilakukan dengan segera. Kata Nabi Adam, wahai saudara-saudaraku, ambo pernah dulu melakukan kesalahan. Kesalahan yang ambo lakukan yaitu memakan buah kuldi sehingga ambo dilemparkan Allah ke bumi. Makanya ambo tidak sanggup rasanya untuk berdoa ke Allah, karena pernah melakukan kesalahan. Silakanlah kalian menghadap kepada Nuh alaihissalam. Makanya kelompok manusia tadi datang, kemudian menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, mohon segera doakan ke Allah agar segera dilakukan hisab. Dan kecik Nabi Nuh samu ambo jadab. Ba mangko samu ambo pernah je melakukan kesalahan, ambo ajak seluruh umat manusia untuk naik mentauhidkan Allah, kalimat la ilaha illallah. Kemudian saya buat kapal
kemudian saya ajak semua umat yang beriman kepada Allah untuk naik ke kapal, sementara anak saya sendiri tidak mau untuk mengikuti jejakku. Makanya aku merasa bersalah, tidak sanggup saya mendidik anak, tidak sanggup saya mengajak anak saya kepada jalan yang benar. Jadi memang tidak mudah dapat mengajak ke jalan benar. Sedangkan anak Nabi Nuh saja tidak sanggup mengajak kepada jalan benar. Tapi Nabi Nuh sudah berdoa, sudah berusaha, tapi tetap dia, anaknya ini tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengikuti orang-orang kafir. Tetap dia mengikuti bagaimana tata cara beribadah menurut orang-orang dahulu, bukan melalui kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan namun mengikuti Nabi Nuh. Tak sanggup Nabi Nuh. Maka Nuh sampaikan, saya tidak sanggup berdoa ke Allah karena saya dulunya pernah melakukan kesalahan. Kemudian silakan menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah. Kelompok manusia tadi bermohonlah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, segera doakan kepada Allah, semoga hisab ini segera, kami tidak sanggup lagi dengan panasnya, begitu panasnya matahari, tidak bisa bergerak kaki kami. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa ke Allah, ya Allah, segera lakukan hisab. Maka Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Maka Allah pun kabulkan doanya. Makanya setelah itu barulah dilakukan hisab. Dilakukan hisab, apa yang ditanya dulu oleh Allah kepada kita melalui perantaran malaikat? An umurihi bima afnah. Yang ditanya ke awak besok itu adalah masing-masing awak akan ditanya. An umurihi bima afnah. Itu umur awak dia di Allah itu untuk digunakan. Apakah digunakan untuk sia-sia belaka, atau digunakan untuk beribadah kepada Allah, atau digunakan umur waktu hanya untuk bersendagurau, tidak ada melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Jadi setiap umur awak akan ditanya oleh Allah. Berapa umur awak kepada Allah? Umpamanya ada yang 70 tahun sampai 80 tahun, ada yang 10 tahun, pendek umur dah dipanggil di Allah. Kalau usia balik dan berakal, kira-kira umur 7 sampai 12 tahun. Kalau lah 12 tahun, mereka baru awak akan naik hukum dari Allah. Kalau tak salat naik, ya dapat hukum. 12 tahun kan lah kelas 1 SMP dah, bu. Lepas tu tak bisa nak ngecek dak. Makanya kecek Nabi kalau tak dia solat ada pukul dia. Tak dipadi aja dah. Anda diajak tadi, diusahakan tadi. Makanya nanti kalau setiap awak kokoh, awak ketika awak ditiup roh oleh Allah, awak ku sama sedopak. Yang Kristen, yang Yahudi, Nasrani sama. Ini kan manusia. Lahir ke bumi itu adalah fitrah, suci. Bapak kau kecil suci. Ketika Allah tanya di alam rahim, roh ditiupkan oleh Allah. Ditanya di Allah, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka setiap awak menjawab, qalu bala syahidina, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Lah diakui dah. Tu mangkonya setiap lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke bumi itu adalah suci, bersih. Makanya awak lahir ke dunia, umur dia di Allah, itulah an umuri fima afnah. Umur awak gunakan untuk apakah gunakan untuk sia-sia saja? Apakah kita gunakan untuk jauh dari Allah? Apakah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Akan ditanyai nanti. Kemudian yang kedua ditanya nanti adalah dari mana harta kita dapat dan ke mana kita gunakan.